Kepala SDN 082 Aek Banir Kecamatan Panyabungan diduga kuat korupsi dana BOS tahun anggaran 2023 dan 2024. Madinah dan P3KI tanggal 4 Juni tahun 2025. Tim pemantau dan investigasi P3KI yang baru-baru ini gempar di wilayah Tabaksel, Sumatera Utara, salah satunya di wilayah Tapanuli Selatan, kembali menemukan sekolah SD Negeri 082 Aek Banir Panyabungan Madinah yang diduga kuat dana bosnya dikorupsi oleh oknum kepala sekolah pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Dugaan ini muncul ketika tim investigasi P3KI, Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia, di bawah pimpinan Arnes Arisoka SH, melakukan pemantauan dan investigasi ke Sekolah Dasar 082 Aek Banir Panyabungan. Pada pagi hari sekitar pukul 9 WIB Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025. Banyak melihat ketidaksesuaian pada penggunaan anggaran dana BOS. Di ruang kantor guru pun tim investigasi P3KI tidak menemukan papan informasi penggunaan anggaran dana BOS per item dan per tahun, padahal penggunaan anggaran dana BOS itu harus transparan dan wajib diumumkan pada papan informasi. Dengan demikian kepala sekolah selaku pengguna anggaran telah melanggar Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Dari sini saja kepala sekolah tidak transparan menggunakan dana BOS, makanya kita patut curiga. Dan saat tim investigasi P3KI sampai di sekolah, tim mendapati kepala sekolah tidak ada di tempat. Kata sebagian guru-guru sudah 3 hari ini tidak masuk, ada juga yang bilang kepala sekolah sakit, namun ketika ditanya Pak Arnes surat sakitnya, tak ada guru-guru yang bisa tunjukkan surat sakitnya. Masih kata Pak Arnes selaku ketua tim P3KI, seharusnya kepala sekolah kalau sakit harus meninggalkan surat sakit dari dokter. Namun ketika ditelepon salah satu guru, kepala sekolah, katanya sedang berada di bank. Kalau seperti ini guru kepala sekolah sering tidak hadir, bagaimana tunjangan sertifikasinya? Dengan demikian jam sertifikasinya tidak full, kata Pak Arnes pada awak media. Tunjangan guru yang sering bolos tidak berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Arnes Arisoka SH, bersama tim memasuki beberapa ruang kelas guna untuk memastikan apakah anak-anak peserta didik memiliki buku mata pelajaran satu persatu. Namun tim investigasi P3KI menemukan bahwa buku mata pelajaran bidang studi pendidikan Pancasila tidak dimiliki oleh siswa kelas 5. Kalaupun ada, harus berbagi atau gantian dengan ruang kelas lain, yang merupakan kelas 5 juga. Dan guru wali kelasnya juga bilang bahwa buku matematika pun tidak semua siswa memiliki, yang ada pun harus berbagi dengan siswa ruang kelas lain. Hal ini sudah diusulkan, kata wali kelas 5. Jadi, pendidikan Pancasila untuk mata pelajaran bidang studinya, anak-anak ini tidak punya buku. Terus buku apa saja yang nggak dimiliki? Siapa ketua kelasnya? Tolong hasilkan mananya. Ada buku matematika. Di mana? Di sini tidak dikasih. Dipinjemin saja. Ya, oke. Buku matematika ada tapi tidak dikasih. Dipinjemin di sini. Berapa bukunya? Berapa? Apa wali kelas? Iya. Berapa buku? 10. Mana? Ada 20. Kemudian itu kan kami ada 2 kelas. Jadi kalau misalnya ganti-gantian gitu. Kelas 5A sama kelas 5B. Bukunya ganti-gantian? Iya. Buku matematika ganti-gantian. Terus buku apa saja lagi yang dikasih? Ada yang dikasih bawa pulang untuk belajar, tidak ada buku ya. Jadi ke sekolah nggak punya buku, dikasih pinjam-pinjaman aja begitu. Kenapa begitu? Apa? Buku anak-anak nggak dikasih. Kan buku ini dibeli negara, dibayar negara, cuma anak bawa pulang. Rusak, mau robek, mau dibuang, terserah. Habis nanti diganti lagi kan ini. Kalau tidak usulkan, sudah diusulkan. Jadi buku sudah diusulkan, tapi buku tersebut tidak juga diberikan kepada anak-anak dan bukunya tidak ada. Oke, kita coba ya.
Kemana uang dana bos kami untuk beli buku ya Bu Kepala Sekolah? Dalam hal ini diduga kuat dana bos pada item perpustakaan ataupun pembelian buku mata pelajaran telah dikorupsi atau selewengkan oleh oknum kepala sekolah, di mana seharusnya setiap siswa wajib memiliki buku mata pelajaran satu persatu dan bisa dibawa pulang ke rumah agar anak-anak didik itu bisa belajar juga di rumah. Untuk itu kita bisa curiga dan diduga kuat anggaran pengembangan perpustakaan sekolah telah dikorupsi. Padahal anggaran pengembangan perpustakaan pada tahun 2023 sebesar Rp93.390.000, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp89.390.000. Seharusnya dari anggaran item perpustakaan yang begitu besar anak-anak siswa sudah bisa memiliki buku satu per orang dan bukunya bisa dibawa ke rumah untuk mereka pelajari. Namun pada pengakuan anak-anak tadi buku mata pelajaran tidak ada yang mereka miliki. Selain itu, kecurigaan tim P3KI tertuju juga pada pemeliharaan sarana prasarana sekolah, di mana anggarannya begitu besar juga, akan tetapi di ruang kelas 5 skat ruang dibiarkan hampir terjatuh dan sudah renggang. Kalau anak-anak bermain-main dekat skat atau batas ruangan itu bisa berbahaya dan menimpa anak-anak peserta didik. Masih di ruang kelas 5 ada kursi belajar siswa tidak layak digunakan, kursi tersebut tidak memiliki sandaran, dan sangat berbahaya bagi anak itu, bisa jatuh ke belakang. Nah, apa yang dipelihara kepala sekolah di sini? Beberapa asbes atau plafon dibiarkan rusak begitu saja, padahal ada anggaran dana bos diberikan pemerintah setiap tahun pada sekolah ini, kita bertanya kemana dana bosnya Bu? Selain itu pada ruang kelas 5 tim investigasi P3KI melihat gambar Presiden Prabowo terpajang di dinding ruangan. Akan tetapi tidak dipajang gambar Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang sah. Apa maksudnya ini Ibu Kepala Sekolah? Apakah Ibu Kepsek tidak mengakui keberadaan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang sah? Dan masih ada lagi di ruang kantor guru, gambar Bupati Mandailing Natal masih terpajang gambar mantan bupati yang lama. Padahal saat ini bupati kita yang terpilih adalah Bapak Haji Saifullah Nasution dan telah dilantik dan bekerja sebagai Bupati Mandailing Natal. Tampak dari semua kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tim investigasi P3KI, diminta pada Bupati Mandailing Natal agar mencopotnya dan menggantinya dengan guru yang layak jadi kepala sekolah di SDN 082 Aek Banir. Arnes Arisoka Sarjana Hukum selaku Ketua Tim Investigasi P3KI mengatakan, pada awak media dalam jangka dekat ini, akan melaporkan oknum kepala sekolah 082 Aek Banir Panyabungan kepada pihak penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, agar oknum kepala sekolah diperiksa dan diaudit kembali penggunaan anggaran dana bosnya, mulai tahun anggaran 2023 dan 2024. 3KI, melaporkan. Dari kelas ini ke kelas ini. Tolong dibuka untuk perpustakaan kemarin berapa penggunaan uang anggarannya? 24 itu ya? Iya, 2024. Iya.